Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Pada suatu hari, seorang lelaki tua kaya raya datang menemui Abu Nawas. Ia berkata dengan bangga, "Wahai Abu Nawas, aku sudah banyak bersedekah, membantu fakir miskin, membangun masjid, tapi aku tidak terlalu rajin sholat. Aku yakin Allah tetap akan memasukkanku ke dalam surga karena aku orang baik." Abu Nawas menatapnya dengan tenang dan berkata, "Apakah engkau pernah melihat orang sakaratul maut yang kesulitan meninggal karena menunda-nunda sholat?" Lelaki itu tertawa. "Itu hanya cerita untuk menakut-nakuti orang awam, Abu Nawas." Abu Nawas pun hanya tersenyum lalu berkata, "Kalau begitu, izinkan aku mengajakmu melihat sesuatu malam ini. Tapi kau harus ikut denganku ke suatu tempat." Malam harinya Abu Nawas membawa lelaki itu ke rumah Tuan Harun yang sedang jatuh sakit. Badannya lemas, tidak bisa berdiri, dan mulai sulit berbicara. Keluarganya membawanya ke sebuah tabib, namun tabib mengatakan bahwa kondisinya kritis, sudah menjelang sakaratul maut. Beberapa tetangganya datang membaca Yasin. Anaknya membimbing untuk mengucapkan kalimat syahadat, tapi sesuatu yang aneh terjadi. Tuan Harun tidak bisa mengucapkannya. Lidahnya keluh, matanya melotot, tangannya menekan-nekan dada seperti ada yang berat. Lalu Abu Nawas datang mendekat dan membisikkan, "Tuan Harun, ucapkan la ilaha illallah." Tapi Tuan Harun hanya menangis. Air matanya mengalir deras, nafasnya tersangkal, dan tak lama kemudian ia meninggal dunia. Abu Nawas pun berkata pelan, "Ini adalah pelajaran untuk kita semua. Jangan sepelekan sholat, apalagi sering menundanya. Orang yang terbiasa menunda panggilan Allah, bisa saja Allah juga menunda rahmatnya ketika ia paling membutuhkannya. Sholat bukan hanya kewajiban, tapi panggilan dari Allah. Menunda sholat bisa jadi kebiasaan yang berujung pada mati dalam keadaan tidak husnul khotimah." Cerita selanjutnya. Di pasar Baghdad ada 3 ibu-ibu terkenal seantero Baghdad. Namanya Ummu Raibah. Dia adalah orang yang ingin tahu urusan rumah tangga semua orang. Kemudian Siti Al-Hanifah. Dia adalah orang yang selalu memperhatikan orang-orang berbelanja apa dan dengan siapa. Fatimah Mukbitah adalah spesialis menebak-nebak aib orang lain yang hanya dari ekspresi wajah. Setiap hari mereka berkumpul dan membuka sidang gosip pagi. Dan nama yang paling sering disebut adalah Abu Nawas. Raibah berkata, "Katanya kemarin dia pulang malam. Jangan-jangan dia habis ngepet." Siti menambahkan, "Waktu ke istana, bajunya sobek. Aneh ya, masa ulama sobek-sobek begitu?" Lalu Fatimah menyahut, "Aku juga dengar dia bisa bicara dengan jin." Abu Nawas tahu betul siapa yang menyebarkan cerita aneh tentang dirinya, tapi ia tak marah. Ia hanya mengangguk, tersenyum, dan menyusun rencana. Suatu hari Abu Nawas datang ke pasar membawa 3 kotak kayu kecil, masing-masing dibungkus kain sutra warna-warni. Ia menghampiri ketiga ibu itu sambil berkata, "Wahai ibu-ibu mulia, aku hanya orang biasa, tapi kalian telah membuat namaku jadi topik hangat di Baghdad. Maka untuk itu, aku berikan hadiah sebagai ungkapan terima kasih." Tentu saja ketiga ibu-ibu itu terkesima, tapi karena banyak orang menonton,
Mereka berpura-pura tersenyum lebar dan menerima hadiah itu dengan bangga. Sesampainya di rumah, mereka tak sabar membuka hadiah tersebut. Tapi begitu kotaknya dibuka, isinya bukan emas, bukan perhiasan, bukan juga pujian, hanyalah cermin. Dan di balik cermin tertuliskan selembar surat. Kau ingin tahu aib siapa yang paling sering kau bicarakan? Maka lihatlah wajah yang sedang membaca pesan ini. Tertanda Abu Nawas. Keesokan harinya, bangku panjang di sudut pasar kosong. Tak ada lagi gosip, tak ada lagi bisik-bisik. Orang-orang bertanya-tanya, kemana para ahli kabar angin itu? Ternyata mereka tak berani lagi membuka mulut. Bukan karena takut pada Abu Nawas, tapi karena malu pada dirinya sendiri. Ketika seseorang bertanya, kenapa ia memberi hadiah cermin? Abu Nawas menjawab, karena kadang untuk menyadarkan orang tak perlu ceramah panjang, cukup buat mereka menatap wajahnya sendiri. Gosip bukanlah soal cerita orang lain, tapi cermin dari hati yang kosong dan lidah yang tak tahu malu. Dan terkadang hadiah paling menyakitkan adalah kebenaran tentang dirinya sendiri. Kisah selanjutnya, Tuan Hammam atau yang akrab dipanggil Ham, lahir dari keluarga miskin di sudut kota Baghdad. Sejak menikah, ia sudah terbiasa hidup serba kekurangan. Untuk menghidupi keluarganya, Ham bekerja sebagai pengrajin batu alam, khusus membuat lantai rumah. Namun pekerjaannya tak menentu. Dalam sebulan, kadang tak ada satupun pesanan yang datang. Hingga pada suatu hari, datanglah kesempatan besar yang mengubah hidupnya. Saat itu, Baginda Raja Harun al-Rasyid sedang memperluas komplek istana. Beliau ingin tampilan yang berbeda. Lantai istana dibuat dari batu alam, bukan keramik biasa. Raja pun memerintahkan penasihat istana untuk mencari pengrajin batu terbaik di Baghdad. Tak lama kemudian, Tuan Ham dibawa menghadap. Sesampainya di istana, Hammam panik. Dalam hatinya ia bergumam, apa salahku sampai dipanggil raja? Apakah aku akan dihukum? Namun Raja Harun hanya tersenyum dan bertanya, siapa namamu, Tuan? Hammam, Baginda. Biasanya dipanggil Ham, jawabnya gugup. Kau pengrajin batu lantai? Betul, Baginda, jawab Hammam. Baginda melanjutkan, aku ingin lantai istana dipasangi batu alam berukuran 60 kali 60. Tolong ukur bangunannya dan hitunglah kebutuhannya. Dengan penuh semangat, Ham mengukur seluruh area istana. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke istana menyampaikan hasilnya kepada Baginda. Ampun, Baginda, sekitar 1000 keping batu yang diperlukan untuk lantai istana, Baginda. Ya sudah, besok kamu mulai kerjakan, perintah Baginda Raja. Proyek itu pun dimulai. Tuan Ham bekerja dengan penuh dedikasi dan hasilnya luar biasa. Lantai batu itu tampak megah dan unik, membuat semua mata terpesona. Sejak saat itu, nama Tuan Ham dikenal sebagai pengrajin batu alam paling ahli di Baghdad. Kesuksesannya melejit. Ia membuka toko bangunan di berbagai penjuru kota, menjual batu alam sebagai alternatif murah pengganti keramik. Hartanya melimpah, usahanya berkembang pesat. Namun, seperti banyak kisah orang sukses lainnya, Ham mulai terlena. Ia mulai meminjamkan uang pada warga miskin dengan sistem bunga. Bahkan
ia mendirikan bank keliling yang menyasar para pedagang pasar dengan pinjaman berbunga tinggi. Ham tak memahami bahaya riba. Tanpa disadari, usahanya mulai goyah. Konflik keluarga muncul hingga akhirnya istrinya menggugat cerai. Hidup Hamam yang dulu indah mulai runtuh satu persatu. Suatu sore yang mendung, ketika Hamam duduk sendirian di kios batunya yang sepi, datanglah seorang lelaki tua berjubah putih dengan senyum khas di wajahnya. Ia duduk tanpa izin, mengambil sebutir batu dari tumpukan. Abu Nawas menatap Ham dalam-dalam, lalu berkata dengan suara lembut, "Ham, kenapa kau terlihat begitu murung?" Ham menarik napas panjang, lalu menunduk. Suaranya lirih, serak ditelan sesat. "Tuan Abu, aku bangkrut. Semua yang kumiliki sudah musnah. Toko-tokoku tutup, hartaku habis, bahkan istriku pun meninggalkanku." Ia terdiam sejenak, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku sudah salah jalan. Aku buta karena keserakahan. Aku pikir harta akan membahagiakan segalanya," ucap Ham dengan penuh penyesalan. Isak tangis pun pecah. Tubuh Hamam bergetar, sementara Abu Nawas duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa untuk sesaat. Setelah keheningan yang dalam, Abu Nawas menepuk bahunya pelan. "Kau tidak jahat, Ham. Kau hanya lupa arah. Batu yang keras bisa membuat rumah, tapi juga bisa memukul. Uang pun begitu, tergantung niatmu. Allah tidak menilai siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling jujur ketika diuji. Bangkitlah, Ham. Batu hidupmu belum hancur, hanya retak. Dan retak bisa diperbaiki asal kau mau belajar dari pecahannya," ujar Abu Nawas. Ham terdiam, sorot matanya mulai basah. Abu Nawas melanjutkan, "Jika kau ingin usahamu kuat seperti batu, jangan bangun di atas riba. Karena riba seperti pasir, ia licin, menipu, dan akan menenggelamkanmu perlahan." Kata-kata itu menancap di hati Hamam. Sejak itu, Tuan Ham mulai menata ulang kehidupannya. Ia menjual aset-aset mewah, menutup sistem bunga, dan menjalani kehidupan yang lebih sederhana. Ia belajar berdagang dengan jujur, tanpa menzalimi. Butuh lebih dari 10 tahun bagi Ham untuk benar-benar bebas dari jeratan riba. Tapi perjuangannya itu membuahkan ketenangan batin yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kini Ham tetap berdagang batu, namun dengan prinsip baru, kejujuran, keberkahan, dan sesuai ajaran agama. Ia sadar ketenangan hidup bukan soal banyaknya uang, tapi tentang bisnis yang bersih dan hati yang lapang. Setiap kali melihat batu, ia teringat Abu Nawas yang datang seperti angin, mengucap satu nasihat, lalu pergi sebelum sempat diberi ucapan terima kasih. Karena batu yang baik, katanya dalam hati, bukan hanya untuk dipijak, tapi juga untuk berdiri tegak dalam hidup yang lurus. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore di Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan pulang dari masjid. Di tepi jalan, ia melihat seorang anak laki-laki kecil duduk menunduk, wajahnya pucat, bajunya compang-camping, tangisnya ditahan meski matanya sembab. Abu Nawas pun mendekat. "Kenapa kau menangis di sini sendirian, nak?" tanyanya lembut. Anak itu menatapnya sedih. "Aku tidak punya siapa-siapa, Tuan. Ayah dan ibuku sudah meninggal. Rumah dan ladang warisan ayahku dirampas orang jahat.
Sekarang aku hanya tidur di bawah pohon." Abu Nawas menahan napas. Matanya menatap langit senja yang mulai temaram. "Siapa yang merampas hartamu, nak?" tanyanya pelan namun tajam. "Seorang saudagar kaya di pasar, Tuan. Katanya hutang ayahku padanya belum lunas, padahal ayahku sudah membayar sebelum wafat." Abu Nawas menepuk bahu si anak. "Jangan khawatir, nak. Besok aku akan kembali ke rumahmu." Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi toko saudagar kaya itu. Ia berpakaian sederhana, hanya membawa kantong kecil di tangannya. "Salam sejahtera, Tuan saudagar," sapa Abu Nawas. Saudagar menatapnya malas. "Apa mau pengemis sepertimu di tokoku?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Aku hanya mau menukar benda ini, Tuan, dengan rumah anak yatim yang kau rampas." Saudagar itu tertawa terbahak-bahak. "Menukar rumah dengan kantong kecilmu? Kau gila?" Abu Nawas membuka kantongnya pelan. Di dalamnya ada batu hitam kecil yang mengkilap, memancarkan cahaya saat terkena sinar matahari. "Ini adalah batu penarik harta. Siapapun yang memilikinya, emas dan perak akan datang kepadanya seperti air bah," kata Abu Nawas meyakinkan. Saudagar itu menatap batu itu dengan mata berbinar. "Benarkah? Kalau begitu, tukar dengan rumah anak yatim itu. Bahkan kalau kau mau, ambil juga kebun belakang rumah itu." Abu Nawas tersenyum, lalu menyerahkan batu itu. "Ingat, batu ini hanya akan bekerja jika pemiliknya tidak rakus dan tidak menindas anak yatim." Saudagar itu tertawa meremehkan. Ia langsung mengirim utusan memanggil anak yatim tersebut, menyerahkan surat rumah dan kunci kebun. Anak itu meneteskan air mata haru, menatap Abu Nawas dengan penuh rasa syukur. Malamnya, saudagar kaya itu menunggu emas dan perak datang ke rumahnya. Namun sampai ayam berkokok, tak ada satu keping pun yang muncul. Ia marah besar. Esoknya, ia mencari Abu Nawas ke seluruh Baghdad. Saat bertemu, ia mengamuk. "Batu ini tidak ada gunanya. Kau menipuku, Abu Nawas." Abu Nawas hanya tersenyum tenang. "Aku sudah bilang, batu ini hanya berguna bagi orang yang tidak rakus dan tidak menindas anak yatim. Jadi sebenarnya batu itu bekerja. Lihatlah, sekarang anak yatim itu kembali punya rumah dan kau kehilangan keserakahanmu meski hanya sebentar." Saudagar itu terdiam, hatinya tersentak oleh kata-kata Abu Nawas yang menohok. Perlahan ia menunduk, malu pada dirinya sendiri. Sejak hari itu, anak yatim tersebut tinggal di rumahnya dengan tenang. Sedangkan sang saudagar mulai berubah. Ia belajar berbagi dan tak lagi menindas orang miskin. Dan Abu Nawas pun berjalan pulang dengan hati lapang, sambil berbisik pelan. Menipu orang jahat demi menolong anak yatim adalah tipu daya yang akan selalu diridhoi oleh Tuhan. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, Abu Nawas berjalan santai di pasar Baghdad, menikmati udara segar bercampur aroma rempah dan sayur mayur. Ia menikmati pemandangan para pedagang yang bersemangat menawarkan dagangannya. Saat melewati sebuah lapak sederhana, Abu Nawas melihat seorang nenek tua penjual sayur. Wajahnya keriput, namun matanya tajam dan bibirnya selalu tersenyum. Di hadapannya tertata rapih ikatan bayam, kangkung, dan daun mint segar yang menebarkan aroma wangi. Abu Nawas pun iseng bertanya, "Wahai nenek, mengapa harga sayurmu lebih mahal daripada pedagang lain?" Nenek itu menatap Abu Nawas dengan tenang. "Karena sayurku segar, nak. Aku menanamnya sendiri dengan tangan ini
dan aku merawatnya dengan doa." Abu Nawas tertawa kecil, mencoba menggoda sang nenek. "Maksudnya doa, Nek? Kalau begitu, apakah sayur ini bisa membuatku kenyang hanya dengan mendoakannya juga?" Orang-orang di sekitar tertawa pelan mendengarkan gurauan Abu Nawas. Namun nenek itu menatap Abu Nawas dalam-dalam dan menjawab dengan suara lembut tapi tajam, "Nak, kalau begitu, untuk apa kamu makan roti? Cobalah kenyang hanya dengan membaca doa kenyang." Abu Nawas terdiam, tidak menyangka nenek tua itu menjawab dengan logika yang menohok. Orang-orang di sekitar tertegun lalu tertawa, bukan mengejek, melainkan kagum pada nenek penjual sayur. Namun Abu Nawas belum menyerah. Ia menatap nenek itu sambil berkata, "Tapi Nek, bukankah semua rezeki itu sudah ditentukan Allah? Kalau begitu, aku tidak perlu membeli, karena jika Allah menakdirkan aku makan sayurmu, maka akan tiba juga di piringku." Nenek itu tersenyum kecil, menatap Abu Nawas dengan sorot mata penuh kasih sayang. "Benar, Nak, rezeki sudah ditentukan, tapi Allah juga memerintahkan kita untuk berusaha. Bahkan Nabi Musa pun menjemput rezekinya dengan menggembala domba. Jika kau menunggu sayur ini tiba di piringmu tanpa membeli, mungkin kau akan memakannya saat sudah busuk di tempat sampah." Abu Nawas tertegun. Ia menunduk, mengusap janggutnya pelan dan tertawa. "Wahai Nek, hari ini aku kalah debat denganmu. Aku akan membeli sayurmu bukan karena aku kalah, tapi karena aku belajar satu hal penting." Nenek itu bertanya pelan, "Apa itu, Nak?" Abu Nawas menatapnya dengan hormat dan berkata, "Bahwa rezeki itu harus dijemput dengan usaha dan kerendahan hati." Orang-orang di pasar tersenyum, terharu melihat Abu Nawas yang terkenal cerdas itu mengakui kekalahannya dengan lapang dada. Sejak hari itu, Abu Nawas selalu menyempatkan diri membeli sayur pada nenek tua itu setiap kali ia ke pasar, meski hanya sekedar menegur dan mendengarkan nasihat bijaknya. Dan di malam hari, ketika Abu Nawas berdoa di atas sejadahnya, ia teringat kata-kata sang nenek dan berbisik, "Ya Allah, buatlah aku serendah hati nenek penjual sayur itu yang ilmunya sederhana, namun menuntun hati manusia untuk selalu rendah hati." Cerita selanjutnya. Pada suatu hari, raja sedang duduk di singgasananya sambil menatap patung batu besar yang berada di taman istana. Patung itu dibuat menyerupai manusia dengan ukiran wajah yang tampak hidup. Raja memandangnya sambil berpikir. Tiba-tiba ia terpikir sesuatu. "Panggil Abu Nawas ke sini," perintahnya kepada pengawal. Tak lama kemudian Abu Nawas datang dengan wajah tenang. Ia menunduk hormat sambil berkata, "Ada apa gerangan tuanku memanggil hamba?" Raja tersenyum kecil, matanya menatap tajam. "Abu Nawas, hari ini aku ingin menguji kecerdikanmu lagi." Abu Nawas menelan ludah lalu berkata, "Ujian apa lagi tuanku?" Raja menunjuk patung batu itu. "Aku ingin kau menghidupkan patung ini dengan doamu. Jika kau berhasil, aku akan memberimu emas dan permata. Tapi jika gagal, kau akan tahu akibatnya." Abu Nawas menatap patung batu itu lama sekali. Dalam hati ia berkata, "Bagaimana mungkin aku menghidupkan batu? Aku bukan seorang nabi." Namun dengan wajah tenang, ia mendekati patung itu. Lalu ia menengadahkan kedua tangannya dan berdoa dengan suara keras, "Ya Allah, jika Engkau menghendaki patung ini hidup, maka ia akan hidup.
Namun jika engkau tidak menghendakinya, maka ia akan tetap menjadi batu seperti sekarang. Dan tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang dapat mengubah kehendakmu, termasuk hambamu yang hina ini. Ia menoleh kepada raja sambil berkata pelan namun tegas, "Tuanku, hamba sudah berdoa. Jika patung ini tetap diam, berarti Allah tidak menghendakinya hidup. Bukankah kita hanya hambanya, tidak berkuasa atas takdirnya?" Raja terdiam. Ia menatap patung itu. Tentu saja tetap batu. Namun ucapan Abu Nawas menusuk hatinya dalam-dalam. Raja terdiam. Ia menatap patung itu. Tentu saja tetap batu. Namun ucapan Abu Nawas menusuk hatinya dalam-dalam. Raja pun tertunduk, menyadari bahwa tidak ada satupun makhluk yang dapat melawan kehendak Tuhan. Raja pun tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, kau memang bukan hanya cerdik, tapi juga bijaksana. Aku hanya mengujimu, dan kali ini kau lulus." Raja kemudian memerintahkan pengawal untuk memberikan emas, perak, dan kain sutra terbaik kepada Abu Nawas sebagai hadiah atas kebijaksanaan dan kecerdasannya hari ini. Abu Nawas pulang dengan hati penuh syukur dan berdoa dalam hati, "Ya Allah, jangan jadikan aku sombong dengan kecerdikanku, karena semua berasal darimu." Kisah selanjutnya, cerita selanjutnya. Di salah satu sudut pasar Baghdad yang ramai, berdirilah seorang pria bernama Syahban, tukang obat keliling yang suaranya bisa mengalahkan genderang perang. Ia memakai jubah warna-warni, sorban tinggi, dan membawa tas besar berisi botol-botol aneh. Dengan mulut manisnya, ia berteriak, "Obat kuat, obat sehat, obat kaya 7 turunan. 1 tetes bisa menyembuhkan 7 penyakit, dan 1 teguk bisa membuatmu bicara dengan malaikat." Orang-orang berkumpul. Syahban lalu menunjuk seorang pemuda dan berkata, "Kau sakit kepala? Coba oles ini." Pemuda itu menuruti, lalu entah kenapa berkata, "Aduh, kok makin pusing ya?" Syahban pun tertawa. Itu tandanya racunnya keluar dulu, baru sehatnya masuk. Semua yang mendengarnya bingung, tapi karena mulutnya terlalu cepat dan penjelasannya terlalu meyakinkan, orang-orang mulai membeli juga. Sampai suatu hari, Abu Nawas melewati kerumunan itu. Abu Nawas berhenti dan mengamati. Ia melihat seorang ibu membeli obat penambah doa khusyuk, seorang pedagang membeli minyak licin rezeki, dan seorang bapak tua membeli air pembersih doa masa lalu. Abu Nawas mengerutkan dahi. Ia mendekat dan berkata dengan sopan, "Wahai penjual obat yang mulia, adakah obat agar tidak mudah tertipu?" Syahban menjawab cepat, "Ada. Campuran daun bijak dari negeri jauh, dicampur air zam-zam dan madu langit." "Wah," kata Abu Nawas tersenyum, "kalau begitu aku ingin membelinya, tapi hanya jika kau mau minum obatmu di hadapan kami semua." Orang-orang langsung bersorak, "Ya betul, suruh dia minum sendiri. Kalau aman, pasti berani." Syahban mulai gelisah, tapi egonya terlalu besar untuk mundur. Ia tertawa keras dan berkata, "Baik, aku akan minum ramuan paling sakti ini, obat kecerdasan 7 langit." Ia membuka 1 botol kecil berwarna hijau kebiruan. Cairannya mengeluarkan bau seperti kaki unta. Tapi Syahban meneguknya karena gengsinya harus dijaga. Semua hening. 10 detik, 20 detik, dan tiba-tiba, panas kepalaku, telingaku gatal sekali, lidahku kenapa bergetar seperti ini? Kenapa rasa ini seperti digigit kalajengking?
Ia pun meraih kendi air, tapi justru mengguyur dagunya. Ia menjambak sorbannya sendiri sambil teriak, "Aku bohong. Obat itu cuma air parit dicampur lada dan sirih basi. Tulisannya aku ambil dari kitab lama yang aku tidak pahami. Aku cuma belajar dari pamflet di belakang warung." Orang-orang ternganga, anak-anak tertawa. Seorang kakek memukul tongkatnya ke tanah. "Nah, kena juga kau, dukun bohongan." Abu Nawas hanya duduk di pinggir sambil mengunyah kurma. Tenang, tenang semuanya. Setelah 3 jam teriak, tubuh Sahban lemas. Ia meringkuk di bawah meja jualannya sendiri. Rakyat Baghdad mulai sadar bahwa mereka tertipu oleh ucapan manis dan jargon aneh. Sejak hari itu, tak ada lagi yang membeli obat-obatan aneh yang menjanjikan surga instan dan kesaktian tanpa logika. Abu Nawas berkata sambil tersenyum, "Obat terbaik adalah akal sehat." Tapi sayangnya, banyak orang lebih suka tertipu oleh botol yang bersinar daripada berpikir dengan tenang. Dan seperti biasa, Abu Nawas pun berlalu sambil bersenandung kecil. Keesokan harinya, Sahban tak lagi menjual obat. Ia malah membuka warung air putih dan roti. Di atas warungnya ada tulisan, "Di sini hanya dijual yang benar-benar bisa ditelan." Dan Baghdad pun kembali tenang, walau sesekali tetap terdengar suara tawa, mengingat hari saat tukang obat teriak 3 jam karena air parit terasa lada. Kisah selanjutnya. Pada suatu siang yang terik di kota Baghdad, pasar tengah ramai-ramainya. Pedagang berteriak, unta menguap, dan orang-orang berlalu lalang seperti air bah. Di tengah keramaian itu muncullah Abu Nawas. Seperti biasa, wajahnya cerah, matanya tajam, dan senyumannya menyimpan ribuan rencana. Namun kali ini ia membawa seikat gulungan kertas yang diikat dengan benang emas. Ia berdiri di tengah pasar lalu berteriak lantang, "Dijual tiket menuju surga, tanah di Taman Firdaus. Siapa cepat, dia selamat." Orang-orang berhenti, tertawa kecil, sebagian menggelengkan kepala. Tapi seperti biasa, keanehan Abu Nawas selalu berhasil menarik perhatian. Tak lama kemudian muncullah Tuan Harun, seorang saudagar kaya raya yang terkenal sangat kikir, tapi suka pamer kesalehan. Jubahnya mengkilap, sepatunya dari kulit onta impor, tapi wajahnya tak pernah senyum kalau disuruh bersedekah. "Abu Nawas," seru Tuan Harun mendekat, "apa ini yang kau jual? Kuburan?" Abu Nawas membungkuk hormat, "Ini bukan sembarang kuburan, Tuan. Ini kapling khusus di surga, lokasi premium, dekat pohon bidara, angin sepoi-sepoi, dan ada aliran sungai susu di sampingnya." Tuan Harun mendengus. "Kau pikir aku bodoh, Abu Nawas?" "Ah, tentu tidak, Tuan. Tapi kau juga bukan orang biasa. Justru orang sehebat Tuanlah yang pantas memesan tempat di surga sejak dini. Tuan kan dermawan dan rajin ibadah pula." Abu Nawas tersenyum sambil mengedip, atau setidaknya tampak seperti itu. Tuan Harun terdiam. Ia tahu bahwa Abu Nawas sedang menyindirnya, tapi egonya lebih besar daripada logikanya. "Apa buktinya kapling itu di surga?" Abu Nawas mengangkat gulungan kertas itu. "Ini suratnya, Tuan. Tanda tangan langsung dari malaikat Ridwan," katanya sembari menekan suara seolah-olah itu rahasia besar. Tuan Harun yang lebih suka dihormati daripada memahami langsung tergoda. Ia melihat surat itu. Sebenarnya hanya gulungan kertas kosong dengan tulisan Arab miring-miring dan cap lilin berwarna emas, tapi matanya sudah silau duluan. "Berapa harganya?" "10 dinar saja, Tuan." "Wah, mahal," sahut Tuan Harun. "Aku ini calon penghuni surga, masa tidak dapat diskon?"
Abu Nawas menatapnya lama. Tuan benar, surga memang tidak bisa dibeli, tapi kalau diskon, itu artinya Tuan tidak sepenuhnya yakin akan masuk surga, bukan? Tuan Harun tersentak. Ia tidak ingin terlihat pelit di depan banyak orang, apalagi sudah mulai menarik perhatian. Baiklah, ini 10 dinar, berikan suratnya, katanya sambil menyodorkan koin emas. Abu Nawas dengan tenang menyerahkan gulungan surat kapling surga itu, lengkap dengan senyuman puas. Keesokan harinya, Tuan Harun membawa surat itu ke masjid, lalu berdiri di depan jamaah dengan penuh bangga. Saudara-saudara, saya telah membeli tanah di surga. Ini buktinya, teriaknya sambil mengangkat gulungan itu. Para jamaah mendekat, penasaran. Lalu gulungan pun dibuka, tapi isinya hanya sebuah tulisan yang bunyinya, "Ini adalah bukti bahwa engkau cukup bodoh untuk percaya bahwa surga bisa dibeli." Tertanda Abu Nawas. Tuan Harun gemetar. Ini penghinaan. Aku akan lapor ke Baginda Raja. Di istana Tuan Harun mengadu ke Baginda Raja. Ampun Baginda, Abu Nawas telah menipuku. Ia menjual kuburan di surga, lalu menghina aku dengan surat kosong ini. Raja pun memanggil Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang dengan tenang sambil membawa 2 buah batu nisan kayu. "Abu Nawas," tanya raja, "apa benar kau menjual kuburan kepada saudagar ini?" "Benar Baginda," jawab Abu Nawas. "Tapi kuburan itu kosong, tak ada jenazahnya, tak ada doanya, dan tak ada amalannya." Semua yang hadir tercengang. Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak. "Wahai Harun saudagar kaya, bagaimana bisa kau tertipu?" Tuan Harun terdiam, mukanya merah padam, tapi tak bisa berkata apa-apa. Seluruh istana tertawa, dan Abu Nawas pun diberi hadiah oleh sang raja karena telah menjual pelajaran mahal dengan harga 10 dinar. Sejak saat itu Tuan Harun jadi lebih rajin bersedekah dan tak pernah lagi memamerkan kesalehan palsu. Dan Abu Nawas, ia kembali ke pasar Baghdad. Kali ini ia menjual timbangan amal bekas, dan anehnya tetap saja ada yang mau membeli. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di istana, raja tampak murung. Sudah beberapa kali ia mencoba mempermalukan Abu Nawas di depan rakyat, tapi selalu gagal. Bukannya dipermalukan, justru Abu Nawas makin dipuji karena kecerdasannya. "Aku harus menjebaknya, tapi bagaimana?" gumam sang raja sambil mengelus janggutnya. Tiba-tiba ia berdiri dan berteriak, "Aku punya ide. Aku akan berpura-pura bodoh." Semua penasaran. Para menteri, pengawal, bahkan koki istana ikut berkerut kening. "Yang mulia berpura-pura bodoh untuk apa?" "Justru karena aku ingin tahu seberapa jauh Abu Nawas berani mengakali orang yang terlihat bodoh," jawab sang raja dengan semangat. Hari itu raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata raja sambil memegang buah mangga, "aku ingin bertanya satu hal penting padamu." "Ini buah apa?" Abu Nawas mengerutkan kening. "Itu mangga tuanku." "Hah? Salah!" teriak sang raja. "Ini durian." "Durian tuanku?" tanya Abu Nawas menahan tawa. "Ya, sejak tadi aku mencium bau durian. Ini pasti durian. Lihat, bentuknya bulat, sama saja." Abu Nawas mulai menyadari raja mencoba sedang bermain peran, tapi ia tidak ingin langsung kalah. "Baiklah tuanku, jika tuanku bilang itu durian, maka itu durian," katanya sambil membungkuk hormat. Raja berdiri dan menunjuk seekor kuda. "Abu Nawas, ini sapi atau kambing?"
Abu Nawas melirik kuda itu lalu kembali menunduk. Hamba tidak berani mengatakan yang sebenarnya karena hamba takut bertentangan dengan ilmu kebodohan Baginda yang agung. Jadi menurutmu ini apa? Tanya raja penasaran. Menurut rakyat itu kuda, tapi menurut ilmu Baginda bisa jadi itu angsa. Para menteri mulai saling lirik dan menahan tawa. Raja belum puas, ia memberikan segenggam pasir kepada Abu Nawas. Ini apa Abu Nawas? Abu Nawas menjawab tenang. Itu emas murni tuanku, sangat halus dan pasti mahal. Raja tertawa puas. Aha, akhirnya kau mengaku salah. Namun Abu Nawas tersenyum licik. Tuanku benar, hamba memang salah, tapi lebih baik hamba salah mengikuti orang yang sedang pura-pura bodoh daripada benar dan dihukum karena lebih pintar dari raja. Semua mendadak diam. Sang raja terpaku. Ia merasa tertampar dengan kata-kata itu. Hahaha, Abu Nawas, kau memang tak bisa dijebak, bahkan oleh kebodohanku sendiri. Sejak saat itu, sang raja menyadari bahwa berpura-pura bodoh justru membuatnya terlihat benar-benar bodoh. Ia pun memutuskan satu hal. Abu Nawas tidak bisa dijatuhkan dengan jebakan, tapi bisa dijadikan penasihat paling jujur dan jenaka. Dan begitulah Abu Nawas sekali lagi selamat dari tipu daya istana dengan kecerdikan dan keberanian melawan kebodohan yang disengaja. Cerita selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di pinggir kota Baghdad, Abu Nawas duduk termenung di bawah pohon kurma. Sudah lama ia bercita-cita ingin membangun sebuah rumah sederhana, tempat ia bisa beribadah, mengajar, dan menulis. Aku harus mulai membangun rumah supaya tidak lagi menumpang di rumah orang lain, gumam Abu Nawas. Setelah memikirkan matang-matang, Abu Nawas pergi ke pasar untuk mencari mandor bangunan yang terpercaya. Di pasar, ia bertemu seorang mandor bernama Karim. Karim dikenal ramah, pandai berbicara, dan selalu tampak sibuk mengawasi proyek. Ah, sepertinya dia mandor yang tepat, pikir Abu Nawas. Wahai Tuan Karim, kata Abu Nawas, aku ingin membangun sebuah rumah kecil, 2 kamar, 1 ruang tamu, dan 1 dapur. Apakah kau sanggup? Karim tersenyum lebar. Tentu Tuan Abu Nawas, serahkan saja padaku. Dalam sebulan rumah itu berdiri dengan kokoh. Abu Nawas pun menyerahkan uang untuk membeli bahan bangunan sambil berkata, gunakanlah uang ini sebaik-baiknya. Aku percayakan padamu. Hari demi hari pembangunan rumah dimulai. Abu Nawas melihat pekerja bekerja dengan semangat, tetapi ia juga sering mendengar bisik-bisik aneh di antara mereka. Rumah itu tak kunjung selesai, padahal waktu sudah berjalan hampir 2 bulan. Setiap ditanya, Karim selalu punya alasan. Maaf Tuan Abu, bahan bangunan susah didapat, atapnya bocor, kami harus ganti. Harga kayu kini naik drastis di pasar. Abu Nawas yang bijak tidak langsung marah. Ia mengamati hingga suatu hari ia melihat dengan mata kepala sendiri Karim diam-diam menjual sebagian kayu dan batu bata miliknya ke orang lain. Uang hasil penjualan itu digunakan Karim untuk membeli baju mewah dan makan di kedai mahal. Abu Nawas tersenyum kecil. Baiklah, aku punya rencana, gumamnya. Esok paginya, Abu Nawas memanggil seluruh pekerja dan berkata lantang di depan Karim, aku ingin mengadakan doa bersama dan syukuran kecil di rumah ini. Mandor Karim, siapkan rumah ini sebaik-baiknya. Pastikan semua pondasi kuat, sebab akan datang tamu penting dari istana. Mendengar itu, wajah Karim pucat. Ia tahu rumah itu tak kuat karena ia sering mengurangi bahan bangunan. Karim takut kalau bangunan itu roboh di depan tamu istana. Malam itu ia tak bisa tidur. Ia merasa bersalah dan ketakutan. Keesokan paginya Karim datang menghadap Abu Nawas.
dengan mata berlinang. Ia berkata, "Ampunilah aku Tuan Abu Nawas, aku telah berbuat curang. Aku menjual bahan bangunan untuk keuntungan pribadi. Aku takut bangunan ini roboh. Aku akan mengganti semua kerugian dan memperbaiki rumah ini sebaik-baiknya tanpa meminta bayaran sedikit pun." Abu Nawas menatap Karim dengan lembut. "Wahai Karim, seandainya dari awal kau jujur, tak akan seperti ini. Ingatlah, rumah yang kuat dibangun dengan bahan terbaik, sebagaimana hidup kita dibangun dengan kejujuran." Karim menunduk dan berjanji tak akan mengulangi kesalahannya. Rumah Abu Nawas akhirnya berdiri dengan indah dan kokoh, menjadi tempat para tamu belajar ilmu dan mendengar nasihat bijak Abu Nawas. Keesokan paginya, di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad yang ramai oleh teriakan pedagang dan suara ayam jago yang tersesat, Abu Nawas melenggang santai sambil menawar seikat bawang merah. "Wahai pedagang bawang," kata Abu Nawas, "bawangmu ini lebih banyak kulitnya daripada isinya. Apakah ini bawang atau kertas yang dibentuk bulat?" Tawa pun meledak dari para pembeli yang lain. Si pedagang hanya geleng-geleng kepalanya sambil tersenyum kecut. Tapi sebelum sempat Abu Nawas menawar lebih jauh, tiba-tiba langit menjadi gelap sesaat dan angin wangi semerbak menyeruak dari arah utara. Di tengah pasar muncullah sosok bercahaya dengan jubah emas berkilauan dan mahkota permata di kepala. "Aku adalah Dewa Rezeki," suaranya menggema seperti petir. Semua orang berlutut, tapi tidak Abu Nawas. Ia justru mendekat sambil berkata, "Kalau engkau benar Dewa Rezeki, bolehkah aku minta sepiring kebab dulu? Karena perutku sangat lapar pagi ini." Dewa Rezeki tersenyum lalu mengangkat tangannya. "Wahai Abu Nawas," ucap Dewa Rezeki, "jika kau mau, seluruh Baghdad bisa menjadi milikmu. Istana, dayang-dayang, taman yang tidak pernah layu, bahkan anggur yang mengalir dari mata air." Mata para penduduk melebar. Beberapa bahkan sudah berlutut di dekat kaki Abu Nawas, berharap rezeki ikut menetes. Namun Abu Nawas hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal, lalu berkata, "Wah, banyak juga ya. Tapi bolehkah aku bertanya sesuatu, wahai dewa?" "Silakan, wahai manusia bijak," jawab sang dewa. Abu Nawas duduk di atas karung beras sambil berkata, "Kalau semua orang bisa punya istana, apa gunanya jadi raja? Kalau semua punya emas, apakah tukang becak akan berhenti menarik becak atau justru mulai membeli becak emas? Bukankah rezeki sejati itu bukan apa yang kita genggam, tapi apa yang bisa kita syukuri?" Dewa Rezeki terdiam sejenak. Abu Nawas melanjutkan, "Saya pernah makan roti kering dengan segelas air, tapi karena bersama istri saya yang cerewet dan setia, rasanya seperti pesta kerajaan. Tapi saya juga pernah melihat saudagar kaya menangis karena tak bisa tidur nyenyak." "Lalu engkau ingin apa dariku?" tanya sang dewa. Abu Nawas tersenyum lebar. "Berikan aku kemampuan untuk tetap tertawa walaupun kantongku kosong, dan berikan orang-orang di sekitarku hati yang lapang meski dapurnya belum ngebul." Dewa Rezeki tertawa lebar. "Engkau memang berbeda dari manusia kebanyakan, wahai Abu Nawas. Kau tidak meminta kekayaan, tapi kau telah memilikinya. Dan tiba-tiba semuanya menghilang, koin dan permata semuanya lenyap. Tapi anehnya, para pedagang di pasar justru merasa lebih ringan hari ini. Mereka mulai memberi potongan harga tanpa diminta. Tukang roti memberi 2 roti untuk 1 koin. Bahkan si pedagang bawang tadi memberinya seikat bawang secara cuma-cuma. Mereka semua merasa cukup." Abu Nawas pulang hari itu tanpa membawa emas atau permata, tapi seluruh kota Baghdad berbicara tentang kisahnya. Anak-anak menirukan gaya bicaranya, dan orang tua mengulang ceritanya di warung kopi, dan para saudagar mulai menghitung rezeki bukan dari harta, tapi dari tawa di rumah mereka. Moral dari kisah ini,
Rezeki bukanlah apa yang kau timbun, tapi apa yang bisa kau bagi, bahkan jika itu hanya senyuman. Di suatu pagi yang cerah di istana Baghdad, Baginda Raja sedang duduk termenung. Ia murka, entah bagaimana. Ada yang menghasut bahwa Abu Nawas telah menghina sang raja di hadapan rakyat. Padahal seperti biasa, Abu Nawas hanya menyindir dengan cerdas dalam ceramahnya, tanpa pernah menyebut namanya. Baginda Raja merasa martabatnya ternoda, maka ia memanggil para prajurit. Tangkap Abu Nawas, hari ini juga dia harus dihukum mati. Namun kabar itu cepat sampai ke telinga Abu Nawas. Ia pun segera bersembunyi di rumah temannya yang berada di pinggir kota. Tapi ia tahu, lambat laun istana akan menemukan dirinya. Dalam pelariannya, ia menyusun rencana berpura-pura gila. Esoknya, prajurit menemukan Abu Nawas sedang duduk di pasar. Tapi anehnya, ia tidak memakai baju. Ia hanya mengenakan kerung goni, rambutnya berantakan, dan sedang berbicara dengan seekor ayam. "Wahai Tuan Ayam, jangan kau ajak aku ke langit. Aku belum siap jadi awan," katanya sambil tertawa-tawa. Prajurit bingung. Mereka melapor kepada Baginda Raja. "Paduka, kami menemukan Abu Nawas, tapi dia sudah gila." Raja tak percaya. Ia memerintahkan agar Abu Nawas dibawa ke istana. Di balai irung megah itu, Abu Nawas masuk sambil tertawa-tawa. Ia memegang sepotong mentimun dan berbicara padanya seperti ke anaknya. "Tenang anakku, kita akan ke bulan setelah ini." Raja menatap tajam, tapi sebelum berbicara, tiba-tiba Abu Nawas memeluk tiang istana dan berkata, "Tolong, aku tidak mau menikah dengan gajah." Semua yang hadir menahan tawa. Bahkan sang raja mulai bingung, apakah benar ini Abu Nawas yang terkenal cerdik. Akhirnya raja pun berdiri dan berkata, "Abu Nawas, jika kau pura-pura gila hanya untuk lolos dari hukuman, aku tetap akan menghukummu." Abu Nawas langsung menoleh. Tatapannya berubah serius. Ia berlutut dan berkata dengan pelan, "Ampun tuanku, hamba tidak bersalah. Tapi hamba tahu, jika hamba membela diri, Paduka takkan percaya. Maka satu-satunya jalan agar hamba tidak dihukum secara tidak adil adalah dengan menjadi orang gila." Semua terdiam. Raja tertegun. Ia melihat ke mata Abu Nawas. Ada ketulusan di sana. "Abu Nawas," kata raja dengan suara pelan, "kau bukan hanya cerdik, tapi juga tahu kapan harus berlakon demi menyelamatkan nyawa." Raja pun memaafkan Abu Nawas dan menyuruhnya pulang. Sementara para menterinya hanya bisa menggelengkan kepala, heran campur kagum. Sejak saat itu, banyak orang berkata, kalau tidak bisa menyampaikan kebenaran dengan perkataan, Abu Nawas menyampaikannya dengan sandiwara. Dan kisah itu pun menjadi legenda bahwa kadang akal lebih tajam dari pedang dan sandiwara bisa menyelamatkan nyawa. Kisah selanjutnya, Al-Kisah. Tak pernah habis akal licik Abu Jahal dalam usahanya mencelakai Abu Nawas. Entah apa yang sebenarnya diinginkan Abu Jahal kali ini. Ia kembali melancarkan fitnah baru. Siang itu, ia menghadap Baginda Raja dan dengan penuh keyakinan ia berkata, "Tuanku, Abu Nawas kini menjadi dukun dadakan." Raja tentu saja terkejut mendengar tuduhan itu. Namun, belum cukup sampai di situ. Sepulang dari istana, Abu Jahal terus menyebarkan kabar tersebut kemana-mana. "Wahai para warga, Abu Nawas kini dukun, bahkan tindakannya sudah mengarah pada kekafiran," katanya, berusaha meyakinkan setiap orang yang ditemuinya. Fitnah itu pun menyebar cepat, terutama di kalangan orang-orang yang memang sejak lama tidak menyukai Abu Nawas. Dengan penuh kemarahan, mereka mendatangi rumah Abu Nawas. Awalnya,
Abu Nawas terkejut mendengar dirinya disebut-sebut sebagai dukun. Namun seperti biasa, ia segera menemukan akal. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanya Abu Nawas tenang. Orang-orang itu pun menyebutkan permintaan mereka. Ada yang ingin sakti, kebal senjata, tampan, kaya raya, bahkan bisa terbang. "Ah, kalian datang terlambat," kata Abu Nawas pura-pura serius. "Aku memang sudah memberikan beberapa jimat pada orang lain, tapi menurut arwah nenek moyang yang merasukiku, jimat-jimat itu hanya bisa dibagikan pada malam hari." Ia melanjutkan, "Datanglah tengah malam dan aku akan memberikannya." Orang-orang itu pun gembira bukan main. Tepat tengah malam, mereka berdatangan berbondong-bondong. Di ruang tamu, Abu Nawas duduk bersila layaknya seorang dukun. Satu persatu mereka maju dan menerima jimat berupa batu kerikil hitam. "Ini adalah batu dari arwah nenek moyangku," kata Abu Nawas penuh wibawa. "Siapapun yang menyimpannya akan mendapatkan keberuntungan, kekayaan, ketampanan, kekebalan, dan segala yang kalian inginkan." Orang-orang itu pun mempercayainya. Lalu dengan suara lantang, Abu Nawas berkata, "Sebentar lagi akan muncul dukun lain yang katanya lebih hebat dari aku. Saat kalian bertemu dengannya, lemparkan batu itu ke arahnya dan ucapkan keinginan kalian, maka keinginan itu akan terkabul." Mendengar penjelasan itu, mereka pun menggenggam erat batu hitam di tangan masing-masing, siap mewujudkan impian mereka. Beberapa bahkan menyodorkan amplop berisi uang sebagai ucapan terima kasih, tapi Abu Nawas menolaknya dengan halus. Setelah semua orang pulang, Abu Nawas merenung. Ia yakin Abu Jahal lah biang dari fitnah ini. "Baiklah," katanya dalam hati, "siapa menggali lubang, dia sendiri yang akan jatuh ke dalamnya." Hari demi hari, nama Abu Nawas sebagai dukun sakti semakin terkenal. Banyak orang datang dan memberinya uang, tapi ia selalu menolaknya sambil berselorong. "Sekarang hamba lebih kaya dari baginda raja. Sekeranjang uang emas hamba terima setiap hari hanya karena jadi dukun." Berita itu pun sampai ke telinga Abu Jahal. Ia marah besar. "Kurang ajar, maksudku agar Abu Nawas dijauhi rakyat dan raja, kok malah jadi kaya raya?" Dengan hati yang penuh iri, Abu Jahal akhirnya memutuskan untuk meniru Abu Nawas. Ia menyuruh orang-orangnya menyebarkan kabar bahwa dirinya kini menjadi dukun hebat. Kabar itu pun sampai ke telinga orang-orang yang sebelumnya menerima batu jimat dari Abu Nawas. Ketika Abu Jahal keluar dengan pakaian ala dukun dan berdiri di halaman rumah, orang-orang itu sudah siap. Mereka berbondong-bondong datang, lalu secara serempak mengeluarkan batu kerikil hitam dan melemparkannya ke arah Abu Jahal sambil berteriak, "Aku ingin kaya, aku ingin kebal, aku ingin gagah dan tampan." Abu Jahal panik bukan main. Iya, sahutnya sambil berusaha menghindari lemparan batu. Ia lari terbirit-birit masuk ke dalam rumah. Sementara orang-orang terus melempari rumahnya sambil bersorak-sorai. Setelah puas, mereka pulang dengan wajah gembira. Tinggallah Abu Jahal yang bingung dan heran, mengapa bisa dirinya malah dilempari. Dari kejauhan, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia bukan senang melihat Abu Jahal dipermalukan, tapi ia berharap kejadian itu bisa menyadarkan sang menteri agar berhenti menyebarkan kebencian dan fitnah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.